Oke, berikut tutorial terakhir ya untuk penggunaan sistem dan aplikasi ini. Jadi mungkin untuk lebih memahami tentang dashboard ataupun menu awal si aplikasi, berikut penjelasannya. Ini adalah menu profil seperti yang kita jelaskan di awal adalah sebagai gambaran umum dari informasi tentang si BLUD-nya sendiri. Menu input ini berisi tentang input saldo awal. Ini adalah saldo-saldo yang harus diisi di awal sebelum kita melakukan input transaksi. Ada anggaran, transaksi, dan koreksi. Kemudian ini buku besar. Sebenarnya ini adalah untuk mengetahui secara detail per setiap bulannya dari masing-masing si transaksinya. Cara melihatnya adalah misal contoh kita cek misal contoh belanja cetak ya. Katakanlah kita mau coba lihat berapa sih posisi belanja cetak kita selama periode tertentu gitu ya. Kita klik atau ini aja ya pendapatan kapitasi deh yang akunnya mudah dilihat ya. Kita klik di sini akunnya. Oke, kita klik dia nanti akan processing dan hilang yang tadi karena itu adalah beda nama ya. Cara untuk menampilkannya adalah klik menu ini, langsung oke saja. Maka dia akan loading. Nah, ini adalah tampilan dan isinya. Berarti saldo untuk JKN kapitasi selama periode tertentu di sini ada tanggalnya tanggal bulan 1 dan bulan 2 maksudnya ya. Itu sudah 86 juta, rinciannya 55 dan 30. Cara membacanya seperti itu ya. Kemudian berikutnya dan neraca lajur. Neraca lajur ini biasanya penting ketika nanti pemeriksaan dan auditing biasanya. Karena ini adalah salah satu rincian yang memetakan transaksi itu berdasarkan periode bulan. Ini kan bulannya sampai dengan 12 bulan, plus ada koreksinya di sini. Ditambah dengan detailing transaksi per masing-masing akun. Jadi ketahuan di sini saldonya berapa, mutasinya kemana saja gitu ya. Melihatnya di sini. Biasanya bagi tim akuntansi ataupun tim keuangan dia akan membaca ini sebagai rekapitulasi ataupun rincian per bulan untuk mengetahui kenaikan dan penurunan. Seperti itu biasanya. Kemudian berikutnya ada lampiran. Nah, lampiran ini sebenarnya nanti yang berisikan tentang berapa piutang, saldonya, rinciannya apa. Nanti kan di akhir tahun biasanya kita akan ada jurnal akhir tahun, jurnal piutang ya. Nanti mungkin ini akan kita sampaikan ketika nanti kita turun lapangan saja kita contohkannya. Karena kalau nanti di sini karena piutangnya belum terjadi takutnya malah bingung ya. Jadi nanti ini untuk mengisi lampiran piutang, demikian juga untuk yang lampiran utangnya. Jadi kita isi di sini supaya tidak lupa ya. Kemudian ada daftar akun. Nah, ini biasanya kalau kita mengalami bingung nih. Ini udah kita siapkan daftar akun. Jadi misalkan kita ada belanja misal pemeliharaan ataupun katakanlah belanja sewa ya. Kita bingung sewa ada sewa apa ya? Kita klik aja di sini. Klik di sini terus ketik sewa. Sewa. Nah, ini akan muncul akun-akun sewanya gitu. Nah, kalau sudah muncul seperti oh ternyata kita kemarin sewanya alat studio nih. Misalnya sewa mic segala macam gitu. Berarti ini kita klik. Alat studio ini kita klik, kita copy seperti ini ke menu utama, kemudian ke menu input, ke jurnal transaksi, kita klik kanan di sini, 1, 2, 3 ya, jangan lupa. Nah, muncul ya. Itu adalah untuk mempermudah kita, kalau kita lupa gitu ya, daftar akunnya seperti itu. Misal lagi kita lupa jasa, tenaga apa yang ada ya, kita klik tenaga ya. Nah, ini ada muncul, ada utang, ada belanjanya. Kita pilih nih yang mana nih? Oh, kemarin itu tenaganya adalah tenaga juru masak, misal gitu ya. Kita klik lagi, kita copy lagi, menu utama, daftar akun, menu input, jurnal transaksi. Ya, 1, 2, 3, langsung muncul ya, gitu. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk bendahara pengeluaran aja, karena bendahara pengeluaran kan yang konsolidator dan paling banyak akunnya gitu ya. Makanya ini kita siapkan hanya untuk sistem di bendahara pengeluaran saja. Bendahara penerimaan dan bendahara BOK karena sedikit, jadi tabelnya juga sedikit, nggak banyak. Oke, ini fungsi untuk penomoran ataupun daftar akun. Pusat bantuan ini adalah untuk informasi apa. Jadi karena ada video ini sekarang ya. Jadi ini nanti ada tambahan untuk uraian kata-kata lah kalau misalnya ingin baca
apa saja yang harus diinput dulu gitu ya, cara mencatatnya gimana, cara mencatat koreksi kayak mana, lupa kode akun gimana gitu ya, mengisi lampiran gimana gitu ya, nanti ada uraiannya di sini. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, berikutnya adalah untuk membaca laporan keuangan ya. Atau ada tambahan deh yang belum saya uraikan tadi di awal adalah di laporan realisasi anggaran. Nah, ini dari menu kontrol anggaran namanya. Jadi kita bisa kontrol anggarannya tahunan dan bulanan. Fungsinya apa? Karena dari review kita di tahun sebelumnya itu kadang ada penyusunan anggarannya kan kita anggarannya kan kebanyakan kunci di 3 anggaran besar ya. Anggaran satuannya kadang kita lupa melakukan perubahan. Jadi dengan adanya ini kita bisa melihat mana yang melebihi anggaran, mana yang kurang dari mana yang intinya lebih dari anggaran gitu ya. Kalau tahunan ada di sini, di BOK juga ada seperti ini. Ini yang bulanannya. Yang bulanan cara ngeceknya gimana? Misal kita contoh masuk di bulan, anggaplah kita mau cek untuk kapitasi ya. Kapitasi. Oke. Nah, ini anggarannya. Langsung muncul nih pagu anggarannya. Udah direalisasikan itu sebesar 86. Ini rincian realisasinya. Di Januari 55, di Februari 30 gitu ya. Tulisannya di sini adalah karena dia tidak dalam kurung berarti masih mencukupi ya, belum lebih. Kalau pendapatan kan nggak ada masalah ya sebenarnya gitu. Berarti masih sesuai dengan anggaran. Ini secara bulanan untuk ngeceknya. Kemudian cek lagi misal kita tenaga kesehatan. Ini kayaknya kita harus klik di sini, sekarang sudah tidak muncul. Kesehatan ya, belanja jasa tenaga kesehatan, kita klik, muncul. Nah, anggarannya adalah 1.500.000 ya, total anggarannya sudah direalisasikan di Januari 36, di Maret 17, di April 12. Ini rinciannya dan tulisannya sesuai dengan anggaran karena memang total 65 juta ini masih lebih kecil dibandingkan 1,5 M ya. Artinya secara bulanan Januari sampai dengan Desembernya masih kita lihat sesuai gitu ya. Nah, gimana sih kalau untuk yang akhir tahun? Akhir tahun kita ke menu LRA lagi. Kita intinya dia menu LRA ya, menu LRA ini tahunan. Tahunan ini nanti kalau dia ada yang lebih dari anggaran, itu nanti dia di sini akan muncul notifikasi ya, di sininya ada tulisan ada 1 biji gitu. Anggaplah kita bikin sengaja kelebihan anggaran ya. Contoh di sini yang udah realisasi adalah tabung gas sama bangunan ya. Bangunan 25 ini 500. Oke, kita bikin coba lebih. Kita testing lebih, berarti kita masukkan input transaksi ya. Kita cari transaksi bangunan tadi, kita bikin lebih sama si gas tadi ya. Bahan bangunan coba kita bikin 27. Oke, 27. Si gas tadi coba kita bikin 15 juta misalnya. Oke, kita cek and recheck di anggaran tahunan. Nah, ada tulisannya, melebihi anggaran ada 2 biji nih. Kita bisa filter di sini yang melebihi anggaran. Oh, 2 transaksi ini nih ternyata yang melebihi anggaran. Kita cek, berarti penganggarannya ada yang perlu disesuaikan. Biasanya kan kita kan tiap tahun kan ada penyesuaian kan untuk per kode kecilnya ya. Jadi nanti dia disesuaikan, berarti anggarannya berarti ketika nanti ada perubahan posisi di menu anggaran di sini harus dirubah ya, disesuaikan dengan anggaran yang paling baru di anggaran akhir tahunnya gitu ya. Berarti nanti ini diubah nih. Berarti bukan 25, 27 gitu ya, supaya dia tidak ada notifikasi bahwa dia melebihi anggaran tahunan gitu. Nanti kalau dia misalnya sudah sesuai dengan anggaran, ini nanti hilang sendiri gitu ya. Langsung muncul kan dia ada 2 biji katanya, kedua akun, periksa kembali data input gitu. Oke, kita kembalikan ya ke ke semula. Oke. Sudah kembali belum ini? Kita lihat. 7 juta. Oke, sudah kembali ya. Itu salah satu fitur tambahan di sini ya untuk mengecek posisi anggarannya. Oke, sekarang kalau untuk cetak. Tinggal kita Ctrl P. Nah, ini tinggal diatur saja ya. Cetak, bisa langsung cetak dari sini. Nah, ini kan sudah ada
tanggalnya di sini ya. Nah, tanggal cetak ini akan berubah mengikuti posisi input di sini ya. Jadi misal tanggal cetaknya ini adalah 30 Juni. Kalau ini kita ubah jadi 30 Desember misal, ini juga akan berubah jadi 30 Desember. Nah, 30 Desember ya. Gitu. Jadi untuk mengubah tinggal di menu yang tadi aja ya. Itu akan keubah semua secara otomatis kalau kita merubah tanggal di profil ya. Oke, kenapa jangan sampai lupa petiknya ini? Petiknya ini tidak boleh hilang. Petik di sini tidak boleh hilang. Karena kenapa? Petik itu menandakan untuk kita membuat teks. Karena Excel ini adalah aplikasi ataupun Office yang mengolah angka ya. Jadi ketika ada huruf dan angka bergabung, untuk menjadi teks di depannya harus dikasih petik, gitu ya. Kalau ini dihapus nanti dia berubah, gitu ya. Makanya jangan sampai lupa petiknya, jangan sampai ketinggalan petik satu di depan ya. Seperti itu. Nah, ini cara membacanya adalah, ini adalah anggarannya, ini adalah realisasinya, ini adalah lebih kurangnya ya. Lebih kurangnya adalah berarti posisinya persentase anggarannya baru tercapai sekian gitu ya. Ini nggak boleh lebih. Kalau pendapatan boleh lebih ya. Yang nggak boleh lebih adalah belanja. Kalau belanja lebih gimana ceritanya ya? Anggaran lebih tinggi, anggaran lebih rendah daripada belanjanya gitu. Ini adalah persentase sudah tercapai atau belum gitu ya. Kemudian untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih ini adalah menceritakan tentang sal awal ini adalah sekian, penggunaan sal yang dipakai adalah uang yang awal kita pakai berapa, selisih kurang dan pembiayaan anggaran ini adalah nilai dari pendapatan yang sekarang dikurangin dengan belanja yang sekarang. Inilah perputarannya, berarti untung ini ya, 387 itu berarti surplus. Bisa juga dalam kurung gitu, tergantung. Gitu ya. Lain-lain ini biasanya pajak yang tahun lalu baru dibayarkan tahun sekarang. Kayak gitu ya cara bacanya. Jadi dia untuk menunjukkan saldonya lebih anggarannya berapa sih sekarang. Jadi posisi sekarang adalah 388, ini sama dengan rekening koran seharusnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya neraca. Neraca ini menunjukkan posisi harta pada tanggal tertentu ya. Jadi kan 30 Juni ini, di sini 30 Juni ini bisa diubah sesuai dengan kita mau print out-nya tanggal berapa di menu yang tadi ya, menu profil. Ini menunjukkan posisi kasnya dan secara kas ini biasanya bank. Cara bacanya adalah 388 kas dan secara kas. Ada catatan A, berarti kita ke menu ke CLK. Kita lihat yang keuangan, kita lihat yang A. Nah, berarti 388 ini terdiri dari kas bendara pengeluaran 53 dan saldo di kas BLUD 334. Nah, ini tinggal dirincikan saja 334 ini ada di rekening mana saja. Tinggal diubah di sini nanti ya, masukin secara manual gitu. Kemudian neraca lagi misal piutang kosong ya, berarti kan udah terbayarkan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di B, tadi CLK yang B, berarti posisi yang ini ya. Nah, sudah kosong ya, sudah terhapus. Dalam artian sudah dibayar. Demikian seterusnya gitu ya. Aset F, kita lihat F288 yang F ya. Oh, aset 288 itu terdiri dari nilainya 13, nilai perolehannya udah susut 10 miliar, berarti sisa 2,8. Kira-kira seperti itu ya maksudnya. Kemudian berikutnya pun seperti itu, PFK ya. Ini untuk menunjukkan posisi utang pada saat tertentu. Ini kan kita sampai dengan April udah input gitu ya. 952.500. Kita lihat yang H. Yang H di CLK. Kita lihat H. Oh, berarti sisa PFK kita 925 ini gitu ya. Nah, kalau mau ngelihat dia terdiri dari berapa-berapanya, 952 ini biasanya kita lihat di posisi neraca lajur. Kita lihat utang PFK. Nah, inilah PFK kita. Saldo awalnya adalah ini 12, 2,5, 2,4, dan 5 juta yang belum dibayar. Nah, mutasi atau total mutasi yang sudah dibayar selama April adalah 13, yang masuk selama April 402, sehingga saldonya adalah 112. Oh, untuk yang 21 habis ya, 0. Untuk 2000, untuk yang 22 sisa 115, ini sisa 15.000, ini sisa 825. Sehingga kalau di total adalah 952. Gitu ya bacanya ya. Jadi
ada di situ pembacaannya ya. Kemudian demikian juga saldo-saldo yang lainnya ya. Ekuitas ini 322 terdiri dari, kita ke J ya berarti ya. J, kita lihat J-nya. Nah, ekuitas itu I, maaf, bukan J ya, I. Nah, ekuitas itu adalah terdiri dari 3 miliar. Ini adalah ekuitas tahun lalu 29 itu didapat dari yang 2023 ya. Yang ini pindah dia ke sini. Nah, surplus defisitnya didapat 281 sehingga saldo akhirnya adalah 322 yang di neraca ya. Gitu intinya cara bacanya ya. Oke. Kemudian LO, laporan operasional. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Kenapa? Karena kadang ada yang bertanya gini. Pendapatan itu saya posisinya bukan 360 loh, lebih besar gitu ya. Misal 360, sementara di LRA kan uang yang diterima kan. Nah, kadang-kadang LRA itu kan diterimanya kan lebih tinggi karena LRA itu kan mencakup pendapatan yang tahun sebelumnya. Sementara yang sekarang itu kan LO itu mencatat berdasarkan bulan ataupun tahun keterjadian gitu. Contoh tadi yang kita masuk jurnal koreksi. Nah, di jurnal koreksi ini untuk pendapatan akan berkurang senilai 15 juta, untuk beban akan berkurang senilai 17 juta. Artinya, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu cek laporan ini, nggak sama dengan pendapatan di LRA atau di BKU, berarti dia nggak samanya karena pengurangan di jurnal koreksi ini. Ya, kenapa begitu? Karena 2023 dia, ya kan? Secara LO nggak boleh jadi pendapatan. Tapi secara LRA, secara SP3B, secara BKU boleh. Kenapa? Karena berdasarkan uang diterima di 2024. Ini berdasarkan uang dibayar di 2024. Jadi ini boleh masuk belanja, ini boleh masuk pendapatan. Tapi di LO dia harus dikeluarkan gitu ya. Makanya dia ada jurnal balik atau jurnal koreksi. Seperti itu. Jadi LO itu akan selalu selisih dengan LRA, selisih dengan BKU secara rekap pendapatan dan rekap belanja. Kenapa? Karena ada yang dikoreksi. Kecuali tidak ada piutang, tidak ada utang. Kalau di laporan keuangan tidak ada piutang dan tidak ada utang, sudah pasti LO-nya akan sama dengan LRA, dengan SP3B, dengan BKU. Pasti sama. Gitu ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas ini untuk menjelaskan dari tahun lalu kan 2,9 ya kan, tahun 2004 dia berubah jadi 3,2. Apa sih yang menyebabkan perubahannya? Ternyata ada surplus defisit yang masuk di tahun 2024 sebesar 281. Gitu maksudnya. Kalau 2023 tahun lalu 2022 berarti ini ya 28 ya kan. Kemudian ada surplus defisit LO. Nah, tahun 2023 ternyata defisit dia 437, rugi nih gitu. Kemudian ada koreksi ekuitas 487, berarti ada koreksi sebelumnya. Kemudian ternyata ada penyesuaian juga di 2023 tahun lalu. Untuk melihat penjelasannya, kita biasanya ke CLK yang tadi ya, ke ekuitas, ke I. Nah, begini ya untuk melihatnya. Gitu. Oh, ternyata koreksi ekuitas itu atas koreksi aset 487 gitu. Nah, untuk yang ini adalah pembukuan tahun sebelumnya. Biasanya ini berhubungan dengan pembukuan tahun sebelumnya. Ini ekuitas lainnya bisa berhubungan dengan penyesuaian saldo-saldo, penyusutan dan lain-lain ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sebenarnya sama dengan laporan LRA. Angka akhirnya sama. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan sebenarnya adalah kalau di laporan arus kas itu dibagi menjadi 4 aktivitas. Aktivitas pertama adalah aktivitas dari operasional. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas dari investasi. Aktivitas yang ketiga adalah pendanaan. Aktivitas yang keempat adalah transitoris atau numpang lewat ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, operasional. Jadi dibagi dia, masuknya dari mana saja operasional, keluarnya untuk apa saja operasional gitu ya. Nah, arus kas ini udah pasti akan sama dengan nilai BKU dan SP3B. Jadi nggak mungkin beda. Nah, kelihatan kan? Tadi kalau kita ngelihat di arus kas, ini kan ngelihat di LO, ini kan bukan 125 ya di LO ya, tapi 110. Coba kita ke LO tadi. Nah, 1110 maksudnya, 1110 kan. Di arus kas itu 125. Kenapa? Karena ada koreksi
piutang atas pendapatan gitu. Nah, dia tetap 125 nih karena ngikutin LRA, ngikutin SP3, ngikutin BKU. Sementara LO tidak bisa seperti itu. Dia harus dikoreksi mengikuti tahun identitasnya gitu ya. Nah, makanya laporan arus kas itu pasti berbeda dengan laporan LO. Karena arus kas ini yang menunjukkan kasnya, LO yang menunjukkan aktivitasnya. Gitu ya. Nah, APBD ini sama pasti karena berdasarkan uang masuk. Nah, ini juga pasti sama dengan nilai BKU. Nah, barang pakai habis ini untuk melihatnya adalah lihat di rincian belanja barang ya. Ini nanti jasa kantor, ini nanti perjalanan dinas, seperti itu. Kemudian untuk aktivitas investasi adalah kalau sumber masuknya biasanya kalau kita jual aset, sedangkan arus keluarnya kalau kita beli aset. Nah, ini kita tadi beli aset laptop nih, 8325, makanya dia masuk di sini. Gitu ya. Untuk pendanaan itu kalau kita buat pinjaman daerah ataupun pinjaman bank. Kalau keluar biasanya restoran ke Pemda atau pembayaran pinjaman. Biasanya kalau BLUD Puskesmas itu jarang ya. Cuman kita masukkan di sini formatnya karena itu adalah bagian daripada standar format ya. Kemudian transitoris adalah PFK ya. Biasanya umumnya adalah perpajakan. Ini adalah perpajakan selama Januari sampai dengan April yang udah kita input 21402 ya, sekian. Kemudian ini sekian ya. Nah, pertanyaannya, kenapa yang masuk lebih kecil daripada yang keluar? Minus kan? Karena tahun lalu itu ada utang yang belum dibayar. Berarti udah ada kas duluan yang disimpan ya. Tinggal dikeluarin aja. Nah, keluarnya baru sekarang sehingga pengeluaran lebih tinggi daripada penerimaan gitu. Bukan berarti minus ya, tapi karena tempo hari sudah ada saldo yang dipendem, nggak disetorkan. Makanya dia ada seolah-olah minus di sini padahal nggak ada saldonya. Gitu ya. Artinya kalau di sini minus berarti ada pembayaran dari saldo tahun kemarin yang belum dibayarkan gitu ya. Nah, ini perubahannya setelah dikurangkan dari atas, ini kas awal tahun 140 ini. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Gitu ya. Oke, yang berikutnya CALK, ini informasi umum, ini nanti diisi sejarah berdiri, visi misi gitu ya, fungsi, struktur dan lain-lain ya. Itu biasanya narasi-narasinya ditaruh di sini. Kemudian ini untuk yang keuangannya. Ini udah otomatis terisi kecuali 2023 ataupun tahun pembanding ya. Ini udah otomatis. Ya. Mungkin sekian untuk penjelasan sistem yang barunya. Pada dasarnya yang berubah lebih ke tampilan awal dan beberapa menu pendukung yang digunakan untuk mempermudah ataupun bukan mempermudah ya, lebih kepada mengontrol transaksinya agar tidak ada salah teknis dalam pengisian sebenarnya gitu. Untuk beberapa hal yang mungkin nanti perlu diinformasikan ataupun yang perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi masing-masing kontak person dari tim yang mendampingi ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih, mungkin itu saja untuk panduan videonya. Mungkin akan ada update di berikutnya, nanti kalau memang dalam satu hal harus dibuatkan tutorial kembali, maka akan kami tutorial kembali. Oke, mudah-mudahan aplikasinya siap untuk digunakan dan semoga bisa menggunakannya dengan lancar.